Gampang banget sebenarnya buat bilang kalau Arne Slot cuma numpang nama besarnya Jurgen Klopp. Apalagi ngelihat Liverpool langsung tancap gas di musim pertamanya. Tapi itu jelas nggak adil buat Slot dong. Karena kalau diperhatiin lebih dalam, ada perbedaan yang cukup halus tapi penting antara Liverpoolnya Klopp dan Liverpool versi Slot sekarang. Waktu Slot pertama kali gabung Liverpool, dia sempat bilang kalau memang ada kemiripan antara dia dan Klopp. Tapi dia juga cukup tegas menyebut bahwa ada bedanya juga, tapi mungkin perbedaannya kecil. Slot pernah bilang setelah Liverpool merebut bola, dia suka langsung maju seperti Klopp. Tapi kadang dia juga suka kalau pemain menahan bola dulu, nggak langsung main umpan-umpan yang sulit. Klopp lebih suka suasana kacau di sekitar kotak penalti lawan. Sementara Slot berusaha nyari keseimbangan, kapan harus bikin chaos dan kapan harus tenang dan menjaga bola. Nah, di sini kata kuncinya yaitu keseimbangan. Slot datang ke Liverpool setelah musim yang sangat melelahkan. Di musim terakhirnya Klopp, Liverpool sempat ikut balapan juara sampai akhir, walaupun akhirnya gagal juga. Intensitas tinggi dan gaya rock and roll ala Klopp memang ngasih keuntungan di banyak pertandingan. Tapi dengan total 58 laga dalam semusim, efeknya ya mulai kelihatan kalau tim ini mulai kelelahan dan akhirnya performanya ikut turun. Slot nyadar banget kalau dia mau lanjutin hal-hal positif di era Klopp, dia harus bikin itu semua lebih berkelanjutan. Bukan cuma soal gaya mainnya, tapi juga soal menjaga kebugaran dan fokus para pemainnya. Sejak Slot datang, Liverpool mulai lebih memperhatikan tempo permainannya. Mereka udah nggak selangsung ke depan kayak dulu lagi. Tapi masih ada sih momen-momen serangan cepat yang mematikan. Tapi Slot nggak memaksakan hal itu. Kalau momennya belum pas, ya mending dia nahan bola dulu, sabar, nyari celah dulu. Dan yang menarik, perubahan ini nggak cuma bikin Liverpool lebih bagus saat megang bola aja, tapi juga lebih rapi saat kehilangan bola. Karena ketika mereka lagi dalam fase penguasaan bola yang tenang, posisi pemain lebih tertata. Jadi waktu bola hilang, mereka pun udah langsung siap untuk bertahan. Dan hasilnya juga udah kelihatan. Sampai titik ini Liverpool ada di puncak klasemen Premier League. Dan tapi jangan salah, mengubah cara main dan tempo tim itu nggak gampang. Banyak orang ngerasa Slot tinggal nerusin apa yang udah dibangun oleh Klopp. Tapi kenyataannya dia justru ngasih sentuhan yang berbeda. Yang menariknya lagi, ide-ide taktis Klopp sebelumnya ternyata membantu juga. Karena pemain Liverpool udah familiar sama pressing, transisi cepat, dan kerja keras. Slot tinggal ubah kapan semua itu dipakai aja. Di era Klopp, serangan sering dibangun dari kekacauan. Bola dipaksakan ke depan, kehilangan bola, terus counter press buat ngerebut lagi. Chaos itu sekaligus menjadi senjata menyerang dan juga sumber masalah di lini belakang musuh. Nah, Slot nggak begitu. Dia lebih suka nyiapin jebakan dulu. Bola dioper pelan dari belakang, nunggu lawan keluar dari posisinya, baru begitu ada celah, tempo dipercepat, dan serangan pun diluncurkan. Cara ini lebih aman, karena Liverpool jadi nyerang di momen yang lebih terkontrol. Jadi lebih sedikit kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ini juga berarti latihan dan pemahaman pemain harus lebih kompleks. Nggak cukup cuma ngerti cara oper atau pressing aja, tapi juga harus bisa baca situasi. Kapan harus mulai naikin tempo dan kapan harus mulai sabar. Buat pelatih ini jelas menjadi tantangan. Tapi sejauh ini Slot bisa ngelakuinnya dengan baik. Dan itu dalam waktu yang cukup singkat. Satu hal lagi yang layak diapresiasi dari Slot adalah keputusan-keputusan di tengah pertandingannya. Dia nggak kaku, bisa bikin perubahan di laga yang bikin timnya lebih unggul atau untuk nutup kelemahan timnya. Fleksibilitas kayak ini yang biasanya dimiliki pelatih-pelatih yang kelasnya udah top dunia, yang tahu kapan harus pegang prinsip dan kapan harus beradaptasi. Kalau dilihat dari sejarah Premier League, pelatih yang fleksibel secara taktik seringkali lebih bertahan lama dan menjadi sukses. Jadi ada kemungkinan juga Slot bakal jadi nama besar berikutnya di Liga Inggris kalau dia terus bisa beradaptasi kayak sekarang. Di sisi lain, musim ini juga berubah karena dua pesaing utama Liverpool yaitu Manchester City dan Arsenal lagi agak goyah. Karena itu syarat untuk jadi kandidat juara juga lebih ringan. Tapi itu bukan berarti pencapaian Slot nggak istimewa. Justru bisa jadi ini waktu yang pas buat dia bawa Liverpool kembali ke puncak.
Kalau sampai akhir musim Liverpool bisa jadi juara, Slot dan timnya layak banget dapat pujian. Karena di balik semua hasil bagus, ada transisi yang rumit, ada pendekatan yang baru, dan ada keberanian buat nggak cuma ngikutin Klopp, tapi juga ngasih warna tersendiri untuk Liverpool. Dari sudut pandang aku pribadi, aku cukup suka cara Slot bawa ketenangan ke tim ini. Era Klopp memang luar biasa, emosional, penuh semangat, dan kadang sangat meledak-ledak. Tapi efeknya ke pemain tuh kerasa banget, apalagi di musim-musim padat jadwal. Slot datang dengan vibe yang lebih kalem tapi tetap tegas, dan itu bikin Liverpool kelihatan lebih tenang di lapangan. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada beberapa momen di musim ini juga di mana Liverpool masih kelihatan bingung. Kapan harus nahan bola, kapan harus nyerang dengan cepat. Dan itu wajar banget, karena proses adaptasi ke sistem baru memang perlu waktu. Tapi kalau pemain udah makin ngerti pola permainan ini, ke depannya Liverpool bisa jadi lebih efisien dan minim resiko. Mungkin yang jadi tantangan selanjutnya buat Slot adalah gimana dia bisa bawa Liverpool tetap kompetitif di tengah jadwal yang padat, sambil jaga pemain tetap fit dan fokus juga. Dan disinilah kelihayan rotasi pemain dan manajemen ego bakal diuji. Tapi sejauh ini kelihatannya dia cukup bijak dalam mengatur itu semua. Dan kalau boleh jujur, Slot ini tipikal pelatih yang nggak cari panggung, nggak banyak gaya, nggak terlalu sering masuk media dengan pernyataan yang sensasional. Tapi justru itu yang bikin pendekatannya terasa solid, fokus ke kerja, bukan ke sorotan media. Dan Liverpool juga beruntung, karena setelah punya sosok besar kayak Klopp yang penuh dengan karisma, mereka dapat pengganti yang nggak mencoba jadi Klopp kedua, tapi menjadi dirinya sendiri. Dan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Arne Slot di Liverpool bukan cuma soal hasil dari pertandingannya aja, tapi lebih ke arah membentuk ulang identitas tim, tanpa kehilangan hal-hal baik di era sebelumnya. Buat ukuran pelatih baru di klub sebesar ini, itu langkah yang cukup berani dan butuh keyakinan yang tinggi. Sebentar lagi musim akan berakhir, tapi awal yang ditunjukkan oleh Slot udah cukup buat bikin supporter Liverpool berharap untuk menjadi juara lagi. Bukan cuma berharap menang, tapi juga berharap bisa melihat tim ini berkembang dengan cara yang baru, yang tentunya lebih matang dan mungkin lebih siap untuk bertahan di level atas untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan mungkin sekian pembahasan tentang Liverpool pada video kali ini. Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.